kelas 4, berjumpa kembali bersama Ibu Mia. Hari ini kita akan belajar membulatkan bilangan ke puluhan terdekat. Sebelum kita lanjut ke materi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan tombol navigasinya agar kalian tidak ketinggalan materi Ibu selanjutnya. Terima kasih. Anak-anak, membulutkan bilangan ke puluhan terdekat. Pernahkah kalian berjumpa dengan angka 53? Ini anak-anak, 5 menempati puluhan, 3 menempati satuan. Untuk memudahkan kalian dalam membulatkan bilangan ke puluhan terdekat, maka kita membuat garis bilangan terlebih dahulu ya. 50, 60. Nah, anak-anak, bilangan 53 berada di antara bilangan 50 dan 60. Nah, jika kita melihat garis bilangan ini, maka 53 ke bilangan 50 memerlukan 1, 2, 3. Nah, memerlukan 3 langkah. Bilangan 53 ke 60 memerlukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Memerlukan 7 langkah. Di sini memerlukan 3 dan di sini memerlukan 7. Nah, dari garis bilangan ini sudah terlihat ya anak-anak bahwa bilangan 53 ini lebih dekat ke bilangan 50 atau ke 60. Iya, betul. Jika dibulatkan, maka 53 dibulatkan ke bilangan terdekat adalah bilangan 50. Nah, seperti itu. Nah, sekarang contoh yang kedua. 426. Nah, ingat ya anak-anak, kita membulatkan bilangan ke puluhan terdekat. 400 ini menempati ratusan, 200 ini menempati puluhan, dan 6 ini menempati satuan. Nah, kita bikin dulu garis bilangannya. 426 ini berada di antara bilangan 420 dan 430. Nah, karena yang kita cari adalah puluhan. Nah, jadi jika kita bikin garis bilangan 421, nah, bilangan 426 berada di antara bilangan 420 dan 430. 426 ke bilangan 420 memerlukan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Memerlukan 6 langkah. Nah, sedangkan 426 ke puluhan terdekatnya 430 memerlukan 1, 2, 3, 4. Memerlukan 4 langkah. Jadi, yang paling dekat adalah ke puluhan
430. Nah, begitu ya anak-anak. Nah, sekarang bagaimana jika ada angka 3.255 misalkan 3.255. Yang kita cari adalah masih tetap puluhan. Jadi ingat, ini contoh jika perintahnya membulatkan bilangan ke puluhan terdekat, maka yang kita fokus adalah puluhannya. Jadi tidak usah fokus ke ribuannya ya anak-anak. Nah, kita bikin garis bilangan. 3.255 ini berada di bilangan, di antara bilangan puluhan 3.250 dan 3.260. Nah, jika kita bikin garisnya, kita isi dengan angka-angkanya 300. Nah, sekarang kita masukkan angka-angkanya. Tiga ribu 255 berada di antara bilangan 3.250 dan 3.260. Nah, jika kita hitung bilangan 3.255 ini ke 3.250 memerlukan 2, 3, 4, 5, memerlukan 5 langkah. Nah, tapi jika ke bilangan 3.260 dia memerlukan langkah 1, 2, 3, 4, 5, memerlukan 5 langkah juga. Nah, jadi 3.255 ini berada di tengah-tengah antara 3.250 dan 3.260. Nah, jika ada soal seperti ini yang kalian jumpai, maka kita bulatkan ke atas ya anak-anak. Bulatkan ke atas itu berarti cari bilangan yang ada di atasnya. 3.255, maka kita akan bulatkan ke atas menjadi 3.260. Semoga bisa membantu ya anak-anak. Langkah selanjutnya, membulatkan ke bilangan ratusan terdekat. Ingat, ratusan terdekat. Contoh 132. Nah, 132 jika kita bikin garis bilangan, maka 132 ini ratusannya ya kita lihat berada di antara 100 dan 200. Nah, kita ambil dulu garis tengahnya. 100 dan 200 berarti tengah-tengahnya adalah 150. Nah, itu ya. Berarti 132 ini berada di antara 150 dan 100 dan 150 ya anak-anak. Nah, kalau kita lihat jaraknya 132 ini lebih dekat ke mana? Nah, kalau kita bulatkan ke ratusan terdekat, maka dia lebih dekat ke bilangan 100. Jadi 100
jika dibulatkan ke ratusan terdekat maka menjadi 100. Nah, gitu ya anak-anak. Nah, contoh berikutnya 2471. Ingat anak-anak, yang kita lihat adalah ratusan. Berarti yang berbunyi ratusan di sini adalah 4. Karena 2 ini ribuan, menempati ribuan. Ini menempati ratusan. Dan ini menempati puluhan. 1 menempati satuan. Jika kita bikin garis bilangan, 2471 ini berada di bilangan ratusan 2400 dan 2500. Nah, bilangan tengah-tengah antara 2400 dengan 2500 adalah 2450. Gitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat 2471 ini berada setelah 2450. Nah, 2471 berada di sini. Nah, kalau kita lihat di garis bilangan ini 2471 ini lebih dekat ke bilangan 2500 atau ke bilangan 2400. Ya, 2471 lebih dekat ke bilangan 2500. Begitu ya anak-anak. Nah, sekarang bagaimana jika ada soal (658). Nah, jika ada soal 658, maka kita bikin dulu garis bilangannya. 658 ini berada di antara 600 dan 700. Bilangan di antara 600 dan 700 adalah 650. Nah, jika kita letakkan bilangan 658 itu kira-kira berada di sini ya anak-anak. Nah, 658 ini terletak di antara 650 dan 700. Jika kita tarik garis, maka 658 ini lebih dekat ke 700 dibandingkan ke 600. Maka kita bulatkan bilangan 658 ini ke ratusan terdekatnya menjadi 700. 658 jika dibulatkan maka menjadi 700. Nah, begitu ya anak-anak. Ya, membulatkan bilangan ke ribuan terdekat. Nah, anak-anak, Ibu mempunyai bilangan 1300. Nah, 1300 jika kita bikin garis bilangan, 1300 ini berada di antara 1000 dan 2000. Bilangan di tengah-tengahnya adalah 1500. Nah, 1300 ini berada di antara 1000 dan 1500. Jadi 1300 ini lebih dekat ke 1000 daripada ke 2000. Nah, jadi 1300 jika dibulatkan ke ribuan terdekat maka menjadi 1000. Nah, bilangan 1000.
Nah, soal nomor 2. Jika kalian menemui bilangan 1578. Nah, 1578 ini berada di antara bilangan 1000 dan 1000 dan 2000. Bilangan di tengah-tengahnya adalah 1500. Jika kita letakkan angkanya 1578, maka berada di sini ya, 1578. Nah, berarti 1578 lebih dekat ke 2000 daripada ke 1000. Berarti jika dibulatkan, maka 1578 sama dengan 2000 jika dibulatkan ke ribuan terdekat. Nah, jika ada soal seperti ini, 33.451. Nah, maka pertama-tama kita membuat garis bilangan terlebih dahulu. Ingat ya anak-anak, bulatkan ke ribuan. Berarti yang mana ribuan? Berarti 3 ya. Nah, berarti 33.000 ini berada di antara bilangan 33.000 dan 34.000. Itu ya. Nah, dan bilangan di tengah-tengah antara 33.000 dengan 34.000 adalah 33.500. Nah, itu ya. 33.500. Nah, kemudian kita letakkan bilangan 33.450 berada di mana? Nah, kira-kira berada di sini. 33.451. Berarti 33.451 ini lebih dekat ke bilangan 33.000 daripada ke bilangan 3.400. Nah, berarti yang benar adalah jika dibulatkan ke ribuan terdekat, maka dia menjadi 33.000. Nah, mudah-mudahan sampai di sini kalian bisa mengerti. Selamat belajar, semoga semua dalam keadaan sehat. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Dadah.